hari itu tidak tersampaikan. Bayangkan di Jakarta yang educated, yang boleh dibilang sebagian dari mereka adalah kaum borjuis gitu, itu tidak tahu, apalagi masyarakat di bawah begitu. Jadi bayangan mereka yang namanya masa kampanye itu adalah itu yang arak-arakan, yang rapat terbuka begitu. Jadi niat kita untuk mengedukasi itu belum kesampaian. Dan sesungguhnya waktu itu wacananya di Pansus adalah sesungguhnya kampanye itu harusnya ketika dia sudah jadi anggota parlemen dan partai itu bekerja sejak saat itu, bukan ketika masa pemilu dekat hari pencoblosan baru yang namanya kosakata curah, yang namanya kosakata tutup, yang namanya kosakata berani berapa, kemudian bahas kosakata guyur, itu udah terjadi tuh. Yang namanya curah, maksudnya caleg itu sudah mencurahkan sekian anggaran, yang caleg ini sudah mengguyur sekian, yang caleg ini sudah menutup dapil ini, wilayah ini supaya caleg lain tidak masuk. Mending kalau terminologinya bagus ya, mengedukasi, memberikan pendidikan supaya orang ini fanatik mendukung dia, bukan, tapi dalam pengertian itu dalam pengertian sudah ditutup mulutnya dengan uang tadi begitu. Bahkan ada caleg yang betul-betul usahanya bagus bilang awas ya kalau udah ngambil duitnya nggak milih saya itu dosa ya, itu nanti diazab kata dia kan. Luar biasa. Jadi itu jadi menjadi sesuatu yang lumrah saja, yang namanya politik uang itu sudah lumrah gitu. Nah itu dimulai di masa kampanye. Di masa tenang itu kan ada keributan. Itu 3 hari berturut-turut kami yang betul-betul mengikuti aturan itu teriak-teriak kepada caleg-caleg yang tetap menghimbau, bahkan ketika hari pencoblosan ini caleg datang pertama ke TPS, dia coblos, dia tahu bahwa ada larangan membawa HP, tetapi dia foto, kemudian langsung dia posting di media sosial, di Facebook, di mana-mana, bahwa dia udah mencoblos dan dia mencoblos namanya sendiri, kemudian surat-surat itu diposting. Jadi bagaimana, bayangkan, calegnya tidak mengerti aturan, masyarakatnya tidak tahu bahwa itu kesalahan, malah jelas-jelas dilarang membawa HP, tapi itu diposting. Jadi kami ini sibuk teriak-teriak seperti di tengah hutan begitu, karena tidak ada yang mengikuti, dan Panwaslunya juga tidak mungkin kurang, dan mungkin juga punya keterbatasan termasuk ketika masa pencoblosan. Ini teman-teman untuk ketahui, ini kesaksian hidup saya. Di lingkungan internal kami sendiri menelpon, tante, bunda, dan macam-macam. Aku capek kampanye, katanya, kayaknya percuma, lebih baik aku nanti aja deh nunggu di tikungan, katanya kan. Nanti selesai pada hari pencoblosan atau pas rekap. Itu benar, ditelepon ke saya seperti itu. Sampai kemarin ketika saya menanyakan ke teman-teman caleg bagaimana pengawalan suara Anda di sana, kita udah mau main sebenarnya, tapi udah kalah duluan main sama yang lain gitu. Aduh, saya langsung mau koreksi dia. Apa maksudnya kamu mau main gitu? Jadi artinya memang ini berlomba-lomba orang, tapi kebetulan yang penyelenggara pemilihannya itu udah ditangkap sama caleg yang lain. Tapi bahwa niat dia mau main itu ada gitu. Jadi saya bilang, waduh, ini rusaknya ini udah luar biasa gitu kan. Dari sampai rekapnya tadi kan soal uang ya, kemarin Mbak Linda ya, kita anak ini udah bilang bahwa dia udah keluar 7,5 M, perempuan caleg 7,5 M. Dan pada saat kampanyenya itu dia keluar 500 juta. Berarti 8 M dia sudah keluar. Terus dia diminta lagi satu suara mengamankan itu 20.000. Iya, 20.000 satu suara, sampai kemudian harus menyediakan 2 M, 2 miliar. Nah dia udah ngos-ngosan, dan kebetulan lawannya dia katanya diguyur tadi kan. Diguyur dengan anggaran yang macam-macam, dan dia tahu bahwa dia akan kalah. Akhirnya dia balik badan pulang ke Jakarta, dan kemungkinan dia akan menggugat katanya di MK dan macam-macam. Tapi Mas Didi, pelanggaran begitu masif, begitu banyak, sementara waktu untuk penyelesaian pelanggaran ini ya sejak dilaporkan itu hanya 14 hari. Hanya 14 hari. Iya, hanya 5 hari di Bawaslu begitu. Waktu kita dulu menyusun sanksi, menyusun pelanggaran, ini tidak membayangkan bahwa yang namanya pelanggaran pemilu itu masif.
Dan saya nanti ya kalau akan dimintai testimoni atau menjadi saksi itu ada juga sejak syarat pencalonan itu ada yang menipu itu. Ada, jadi belum ada surat pengunduran dia sebagai PNS, dia tetap menjadi PNS tapi dia menjadi caleg. Itu kan ada. Jadi begitu banyak ya triki cara yang curang seperti ini sampai yang kita kenal sekarang ini adalah politik uang begitu luar biasanya, bahkan keluarga sendiri ya Pak. Saya ini datang kan ke keluarga untuk minta bantuan dia menjadi tim, dia bilang nggak bisa kalau nggak mau duit katanya. Nggak bisa kalau cuma ngomong ayo pilih ini orangnya bagus, ini bawa stiker saya, bawa layarnya saya yang menjelaskan siapa saya gitu, nggak cukup katanya. Boleh tambahin sedikit aja ya, karena nyambung. Di dapil saya itu orang tidak suka yang tawakal ya, dan tawadu. Ada singkatannya tara bawa bekal, jadi tidak bawa bekal. Dan tawadu tara bawa duit, jadi tinggi sama-sama bu. Iya, jadi sekali lagi karena ini pengalaman yang ke-6 saya ikut kampanye, ikut pemilu. Jadi betul-betul waktu jadi anggota parlemen aja saya sudah setengah mati mengumpulkan uang sampai 300 juta. Kemudian melakukan edukasi politik itu 2009 saja. Begitu saya selesai kampanye di situ, yang bersangkutan menghubungi saya, Bu, terima kasih sudah datang, tapi ibu-ibu dan bapak-bapak di sini minta diberikan seragam 150 pasang katanya. Terus kemudian kami mau tamasya ke Puncak, tolong sediakan bis sama nasi kotak katanya. Jadi itu 2009, tapi 2014 tim saya ini ya ada beberapa yang turun. Aduh ampun, nggak pernah mengalami seumur-umur katanya yang namanya money politik itu berani-beranian, terang-terangan, sudah telanjang dan di depan menjelang masuk ke PPS katanya. Jadi, aduh mau gimana lagi nih Kak katanya kan, sudah teriak-teriak semua begitu. Jadi ya upaya-upaya yang kita lakukan ini ya tadi seperti saya bilang, sepertinya kita teriak di tengah hutan karena pelanggaran ini dilakukan secara masif oleh semua elemen. Jadi termasuk juga ternyata sudah ada dewan kehormatan, sudah ada pemecatan. Ini sama kayak penyakit korupsi kan. Udah berapa orang yang dihukum korupsi tetap aja terjadi penangkapan di parlemen misalnya. Sama saja penyelenggara pemilu juga seperti itu. Nah, saya ingin masuk juga soal ini ya. Soal edukasi ketidakjalan. Jadi di kalangan keluarga-keluarga kami ketika kumpul teman-teman apa semua, pertanyaan mereka itu kalau nyoblos partai suaranya kami itu jatuh ke nomor 1 ya, jatuh ke nomor 1. Jadi ini di kota ya, di Jakarta ini itu jatuh ke nomor 1 ya. Jadi mereka nggak paham itu ada bagaimana bahwa ini sudah dicoblos, bahwa kalau kamu punya preferensi calegnya di partai A, kemudian kamu senang dengan parpol B, gitu, terus kemudian kamu tusuk coblos calegnya di A, partainya di B, itu surat suara tidak sah, mereka tidak tahu juga, mereka tidak tahu. Gitu. Belum lagi penyelenggara di bawah kan sampai ada penghitungan ulang, kan karena dia menghitung 2 kali, itu masih terjadi. Dan yang sekarang ini kan kasus perhitungan suara pencoblosan ulang itu kan jauh lebih banyak. Karena surat suara tertukar pun lebih banyak daripada 2009. Dan ini justru ya ini yang membuat kami ini sudah mau menangis darah. Karena caleg-caleg perempuan kita ya yang potensial, yang kita kawal betul itu, kemungkinan akan keok pada saat pencoblosan ulang atau pada penghitungan suara ulang. Itu dan dilaporkan. Saya mengawal di TPS ini. Hadir saya di situ. Itu kan angkanya 500, kemudian ditambahin angka 0-nya atau angka 1-nya. Ketika diprotes, oh maaf salah tulis katanya. Jadi itu laporan Semua yang masuk. Jadi hampir semua dapil kan kita pantau ya, caleg-calegnya kita kenal tuh kita tanyain, ternyata hampir semua tempat itu terjadi yang namanya pelanggaran seperti itu. Jadi karena kita udah dengar nih testimoni caleg udah macam-macam. Nah, kemudian pertanyaan terakhir saya ya dalam kesempatan ini adalah siapa yang salah? Apakah sistem pemilunya yang salah
begitu. Karena ya ini udah mulai kita wacanakan lagi. Jadi juga kita sudah kemarin berdiskusi di Desa Simpol kan, apakah karena sistem pemilu yang open list seperti ini, proporsional terbuka murni seperti ini, yang membuat begitu marak terjadi, atau harus kita kembali ke closed list, ke sistem tertutup, gitu. Saya bilang, nanti dulu, karena closed list pun 2009 saya itu oleh ketua DPW-nya, saya kan sebenarnya incumbent, tapi ketua DPW-nya bilang kalau you mau maju lagi sediakan 1 M untuk dapat nomor 1. Jadi top list waktu itu at least 1 billion untuk di top list. Maksudnya dengan sistem closed list ya, dengan sistem closed list itu masih ditawarin kalau kamu mau dapat top list itu ya berjenjang. Nomor 1 itu 1 M, nomor 2 500 juta, terus berjenjang semua. Ya, ada layer-layernya waktu itu. Wah, itu juga udah kita rasakan. Jadi gimana salahnya begitu? Sistem pemilunya atau apa? Nah, saya ingin sumbang saran sedikit. Sumbang apa ya? Bukan sumbang saran. Saya ingin memberikan semacam informasi lah kepada publik sebelum nanti kita kaji apakah kita kembali ke sistem closed list atau tetap di open list atau kita combine closed list dan open list, kita combine, kita mix. Karena begini, sebenarnya politik uang itu sudah dimulai pada pembentukan kepemimpinan struktur partai mulai dari bawah sampai di tingkat DPP. Gitu. Pada tahun 2003, saya adalah salah satu dari 7 orang di P3 ya, di tim 7 yang disebutkan tim 7 untuk merombak secara total anggaran dasar anggaran rumah tangga P3 pada tahun 2003. Tadinya permusyawaratan P3 itu dimulai dari DPP, terus ke DPW, ke DPC, ke PAC, terus ke ranting. Nah, karena kita ingin ada bottom up waktu itu ya, dan nggak menyangka nih, akhirnya justru ini yang dipakai untuk terjadinya jual beli suara, kita rubah menjadi bottom up mekanisme waktu itu. Jadi mulai dari bawah sampai atas. Ternyata yang terjadi pada 2003 muktamar itu yang namanya musyawarah ranting, untuk seorang ketua ranting itu harus beli suara. Kemudian untuk menjadi ketua PAC harus beli suara ranting. Kan makin tinggi tuh standar kosnya tuh. Dan ketika menjadi ketua cabang harus beli suara-suara PAC. Kemudian ketika menjadi ketua wilayah harus beli suara-suara ketua cabang dan sekretaris cabang. Dan ketika menjadi ketua DPP itu terjadilah harus beli ketua-ketua DPW dan sekretaris, dan ongkosnya lebih berat lagi karena DPP harus membeli juga suara cabang. Jadi bukan DPW saja, tapi suara cabang. Itu terjadi. Aroma politik itu, aroma politik uang itu sudah sangat kental itu. Dimulai ketika terjadi pemilihan. Nah, pada 2007 melihat kerusakan yang terjadi ya waktu itu di internal partai, kemudian kita membuat aturan yang namanya menjadi ketua cabang, yang syarat untuk menjadi ketua PAC dan ketua cabang minimal 1 tahun dia sudah harus jadi anggota partai politik, partai kita P3. Artinya dia nggak bisa ujuk-ujuk tuh yang bawa duit sekarung yang 1 truk itu kemudian terpilih, nggak bisa, karena dia harus dulu 1 tahun menjadi pengurus. Kalau dia mau jadi ketua cabang, dia harus 1 periode jadi pengurus PAC. Kalau mau jadi ketua DPW, dia harus 1 periode jadi ketua cabang. Kalau dia mau jadi ketua DPW, harus 1 periode cabang ya. Kemudian kalau mau jadi ketua DPP, dia harus menjadi pengurus DPW 1 periode, harus selesai, tidak boleh di tengah jalan. Gitu. Jadi kita mengatakan bahwa selesaikan masa jabatan, tidak boleh loncat langsung ke jabatan lain, karena kita ingin menciptakan sistem merit di dalam internal partai, meritokrasi, dan transaksional ini akan kita buang begitu. Tapi karena ini sudah terjadi, waktu itu sudah diawali dengan pembelian suara ya, agak terlambat kita melakukan penyembuhan begitu,
dan ditambah dengan sistem pemilu yang open list, dan bahkan ada partai yang lucunya dia beriklan untuk caleg-calegnya. Oh my god, untuk jadi pengurus saja harusnya kan melalui jenjang yang terukur. Masa mau jadi caleg tiba-tiba nongol dia di situ kan? Kecuali untuk partai baru kan ya, untuk partai baru yang baru didirikan misalnya, oke lah nggak apa-apa. Tapi kalau untuk partai-partai yang sudah melalui periode itu, dia kan harusnya punya mekanisme terukur untuk mencalonkan seseorang gitu. Jadi tidak ujung-ujung, wah ini ada goyangnya mantap nih, disukai sama rakyat, udah jadi anggota, ya, jadi caleg misalnya kan. Wah ini bening gitu kan, wah ini populer, wah ini bisa ngongkosin kampanye partai politik. Oke, jadi caleg gitu. Jadi testimoni kami Pak, ketua-ketua ya Mbak Yuda ya. Jadi sebelum selesai pencalekan, Mbak Yuda kami Buratur Hemas itu keliling roadshow ke ketua umum partai politik. Kesimpulannya ya, siapa yang bisa bawa kursi, ya dia akan dipromot. Kasarnya begitu. Ya, memang tidak persis mereka bilang begitu, tapi kita sudah melakukan pemaparan dari 7 ketua umum ya yang kita temui, itu sudah kita expose. Kesimpulannya tadi, memang mereka ya apa boleh buat sistem seperti ini katanya, ya mereka yang sanggup, yang punya nafas panjang, yang punya modal besar itulah yang bisa membawa kursi. Bahkan salah satu ketua umum partai politik pada event nasional yang sangat penting ya yang saya hadiri, itu jelas-jelas mengatakan ketika kita minta ya ada kuota perempuan, harus perempuan juga di soal gender elektoral perempuan, dia bilang ya kalau perempuannya bisa bawa kursi ya boleh kami calonkan. Katanya kan sampai satu ruangan itu teriak begitu, karena ternyata ketua umum partainya itu betul-betul pragmatis bahwa ya siapa yang bisa bawa kursi lah yang kami promot begitu. Jadi nampaknya memang upaya serius ketika nanti penetapan calon itu ya sudah bahkan mungkin dari hari ini kita sudah harus menyusun semacam grand design kah atau semacam langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka mengobati ya situasi yang sudah sakit seperti ini, yang sudah dalam tanda petik itu sudah memuakkan lah sampai kita sudah nggak sanggup lagi berkata-kata. Kalau Mbak Yuda itu istilahnya sampai geremet-geremet, sampai teriak-teriak sendiri, sampai iya, karena udah, aduh, mau ngapain lagi begitu bertubi-tubinya laporan kecurangan dan segala macam pelanggaran pemilu begitu ya. Belum lagi soal afirmasi yang kita niatkan untuk mengantarkan perempuan-perempuan yang berkualitas kemudian dimanfaatkan oleh petinggi-petinggi partai untuk iklan mobil tertentu itu, ibu, anak, kan, ponakan, istri, semua kan kalau iklan dulu kan masih ingat ya, ada si Tete, si Nyai, si apa, semuanya ikut dalam rombongan itu. Jadi, tapi saya khususnya ya, dan juga Mbak Yuda dan Titi dan teman-teman yang lain tetap masih optimis, masih terus akan melakukan koreksi dan akan terus berjuang untuk mengoreksi di mana sih sebenarnya penyebab sampai kok terjadi seperti ini begitu, dan apakah sistem pemilunya ini yang kerok gitu kan, menjadi penyebab. Itu nanti bagian dari yang perlu harus terus-menerus kita kaji, Mbak Titi begitu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum. Kayaknya komprehensif sekali ya, A sampai Z, termasuk juga pengalaman MM ya. Jadi kayak saya masih yang mungkin ratusan ribu nggak bisa ya. Selanjutnya kita minta Pak Joko Supriyanto untuk nampaknya catatannya sudah jadi buku ya, sudah berlembar-lembar untuk menyampaikan pandangannya atas cerita tadi 2 pengalaman
satu caleg laki-laki jadi caleg perempuan, ternyata kalau kecurangan tidak kenal jenis kelamin, Bu, sama rata ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya mau fokus ke soal manipulasi hasil penghitungan suara. Jadi ini kan di situ agar kita lebih clear ketika melihat atau mendengarkan keluar para calon yang merasa jadi korban. Biasanya perasaan itu muncul ketika ketika sudah dipastikan bahwa nggak akan jadi calon terpilih. Nah, sebetulnya keluhan-keluhan ini sudah terdengar sejak hari ketiga setelah pemilu, ketika penghitungan suara dilakukan di BPS. Itu sudah terdengar. Karena apa? Karena pada saat itulah sebetulnya calon-calon anggota DPRD kabupaten kota itu sudah bisa memastikan namanya terpilih atau tidak, jumlah suaranya berapa. Nah, pada hari-hari berikutnya provinsi, dan sekarang kita banyak mendengar keluhan dari nasional karena rekapnya sudah sampai provinsi, kabupaten kota sudah selesai. Cuman sebelumnya kita nggak begitu peduli, teman-teman terutama media nasional nggak peduli dengan itu, karena memang itu yang keluhan caleg lokal kan, dari DPRD kabupaten kota ya dianggap masalah lokal. Nah, baru belakangan ini saja, tepatnya sejak seminggu yang lalu, beberapa hari yang lalu lah, kita beberapa media mulai mengangkat isu ini. Nah, jika kita bandingkan dengan pemilu 2009, sebetulnya nggak banyak beda. Hanya satu yang perbedaan itu. Kalau di pemilu 2009 itu masih terjadi istilahnya apa? Pencurian suara partai itu masih terjadi, antar partai masih terjadi. Karena apa? Karena partai politik yang tidak punya saksi di TPS, PPS, PPK itu pasti suaranya hilang, pasti dijamin juga. Karena memang nggak ada yang mengamankan. Nah, kita tahu pemilu 2009 itu banyak partai kan, 38 di nasional, kemudian ada 6 partai di Aceh. Nah, 2009 itu masih terjadi. Partai-partai yang tidak mengirim saksi di TPS, PPS, PPK itu pasti hilang suara. Atau sempat mengirim di PPK, sudah terlanjur hilang di PPS. Atau sempat terlanjur kirim di PPS ya bukan 2009 kan nggak ada PPS ya, di PPS juga sempat mengirim di PPK, tapi di TPS sudah hilang. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena itu tadi saksinya tidak ada. Kenapa saksinya tidak ada? Karena banyak partai yang nggak punya kemampuan untuk mengirim saksi, sehingga kan kita sering dengar keluhan. Saya itu heran, keluarga saya tinggal di desa sana, sekampung itu separuhnya keluarga saya dan mereka berjanji memilih saya, tetapi ketika sampai kecamatan suaranya hilang. Karena di PPK nggak ada saksi. Gue bawa data nih. Itu terjadi. Nah, sementara di 2014 ini praktis tidak ada, bukan tidak ada ya, nyaris tidak ada pencurian suara antara partai. Pertama karena partainya sedikit ya, dan hampir semua partai memiliki kemampuan untuk mengirim saksinya di TPS dan PPS, sehingga saksi-saksi partai itu mampu menjaga perolehan suara. Dan kalau saya ikuti transaksi juga nggak terjadi antar partai, karena masing-masing partai merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, sehingga saksi-saksi itu merasa tertekan. Jangan-jangan di sini memang kecil tapi di tempat lain besar, itu bisa jadi masalah. Jadi pencurian suara atau manipulasi hasil penghitungan suara antar partai itu kalau foto ada sangat sedikit. Mungkin di daerah-daerah memang yang biasa seperti itu, Papua, Maluku, ada kepulauan dalam itu masih ada, itu pengalaman memang ada lupa. Nah, yang
terjadi adalah manipulasi penghitungan suara antar calon dalam satu partai. Hampir semua terjadi di semua level, provinsi, kabupaten kota maupun nasional. Modusnya ada dua. Satu, mencuri suara partai. Kan memilih partai boleh. Mencuri suara partai untuk diberikan ke calon tertentu. Nah, ini lebih leluasa dilakukan oleh pelaku. Yang kedua, mengambil mencuri dari calon lain untuk diberikan calon tertentu. Jadi modus pencurian itu cuma dua, antara di internal partai. Mencuri suara partai, artinya orang yang memilih partai karena memilih partai di luar negeri. Dan kedua, suara calon. Nah, kalau kita telisik lebih dalam, sebetulnya siapa pelaku utamanya? Inisiatornya selalu datang dari saksi. Karena saksi yang tahu bagaimana memainkan suara itu. Apalagi yang mengambil suara partai itu biasanya inisiatornya dari saksi. Bisa saja petugas PPS maupun PPK punya inisiatif, bisa saja. Tetapi sebagian besar itu inisiatornya di saksi. Karena dia yang tahu persis bagaimana memainkan. Nah, manakala saksi ini berhasil meyakinkan petugas bahwa kotak-atik suara ini urusan internal partai, maka itu seakan menjadi legal. Dan dalam bahasa saya, legalitas ini menjadi sempurna kalau pengawasnya juga pura-pura nggak tahu. Saudara-saudara, Undang-Undang PKPU nomor 26 tentang penghitungan dan penghitungan suara di TPS dan PKPU nomor 27 rekapitulasi penghitungan suara di PPS dan PPK dan sampai KPU pusat itu sebetulnya sudah memberi menyampaikan beberapa ketentuan untuk mencegah manipulasi penghitungan suara. Pertama, dengan hologram itu, ya. C1 yang berhologram, yang ini akan menyulitkan banyak orang untuk melakukan penggandaan C1. Kalau Anda ikuti persidangan MK Pemilu 2009, itu kan banyak hakim yang bingung. Ini C1 yang benar yang mana? Karena apa? Begitu gampangnya C1 digandakan, sehingga semua orang yang ingin manipulasi ya gandakan C1 kosong saja. Nanti diisi di tengah jalan atau dalam proses. Nah, yang ini sudah ada langkah pencegahan dari KPU. C1 dulu. Yang kedua, C1 atau sertifikat hasil penghitungan suara itu ditempel di TPS, di TPS atau bekas TPS tepatnya, karena begitu TPS bubar itu harus ditempel di situ. Yang kedua di PPS dan yang ketiga di PPK. Tujuannya apa? Tujuannya agar semua orang bisa dengan cepat mengetahui dan merekam hasil penghitungan suara di TPS. Dan yang ketiga, salinan C1 itu di-scan dan dikirim ke kabupaten kota, tentunya di-scan dan kemudian ditampilkan di lamanya KPU yang sekarang sudah mencapai 65% ya? 65%. Tujuannya apa? Agar semua orang bisa melihat itu, melihat C1. Kenapa C1? Ya, karena C1 itu yang paling penting. Nah, dengan 3 langkah itu, sebetulnya kalau PPS, PPK, pengawas pemilu mau melakukan atau terlibat manipulasi, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Dengan catatan, ada orang atau pihak yang dirugikan mau menghitung sendiri C1 yang ada di laman itu. Kalau dihitung sendiri akan ketahuan di mana suara kami hilang, suara saya hilang, akan ketahuan. Nah, masalahnya sekarang, apakah para calon tim kampanye itu mau melakukan itu atau tidak? Sebab gini, yang terjadi kan begini, banyak calon merasa dirugikan, suaranya dicuri, tetapi dia tahu
kalau dicuri itu nggak seberapa, itu juga percuma saja kan persoalan. Kalau misalnya yang akibat pencurian ini berdampak pada saya dapat kursi atau tidak, ya saya jualan. Tetapi kalau nggak punya dampak apa-apa, ya capek saja kan. Itu satu. Yang kedua, pencuri ini kan juga punya modal. Kalau yang mau dicuri ini bisa diajak negosiasi, udah biaya kampanye saja saya bayar, sehingga kita nggak perlu ribut lah. Nanti malu kita satu partai ini kok